Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Music Live Chat. Music Live Chat. Special Weekend disiarkan. Hai, selamat pagi teman Pro 2 Music Live Chat Special Weekend. Dan yang pasti nih aku udah hadir buat kamu di Pro 2 FM. Dari tadi aku udah bilang ya, berapa kali coba kalau aku bilang kalau jam 9 aku punya teman ngobrol ya. Dan hari ini aku ngobrol sama seorang solois. Wow. Tapi keren ya, aku lihat datang dengan membawa gitar, artinya dia ini adalah solois yang mandiri, yang bisa nyanyi pakai gitar. Ih, seneng deh. Aku bilang vibes-nya kalian ngelihat Ariel Noah loh ya. Oke, kalau gitu langsung aja teman Pro 2 ya. Kita bakal nyapain yang udah hadir di studio Pro 2 FM. Ada Asra. Selamat pagi. Halo, selamat Hai. pagi. Selamat pagi Asra. Woi, cool banget nih Asra ya. Oke deh. Jadi Asra ini teman Pro 2 yang sempat aku bilang ya, beberapa waktu lalu pernah kita gandeng untuk event Indies on Stage ya. Gitu aja di salah satu cafe. Dan sekarang hadir lagi di Pro 2 FM, bahkan nanti bakal ada live performnya langsung juga dari sini. Ih, asik banget ya. Udah siap dong ya Asra ya untuk ngobrol-ngobrol? Siap dong. Pasti dong ya. Sambil juga buat teman Pro 2 nih, buat kamu bisa dengerin ya, bukan cuma di 91,6 FM aja, tapi juga dari aplikasi RRI Digital. Dan kita live streaming juga di YouTube channel RRI Palembang ya. Di situ udah kelihatan tuh ya. Udah ada Asra yang bakal diajak buat ngobrol hari ini. Oke deh, Asra. Nah, kita bakal segera menguliti Asra. Loh kok mengulik semua tentang Asra ya yang sudah di dunia entertain. Asra, sejak kapan sih akhirnya kamu terjun ke dunia tarik suara? Kalau untuk terjun ya sudah dari tahun 2015. 2015, wow. 2015. Oke. Kalau untuk terjun udah serius dengan musik, belajar musik ya, itu seriusnya di tahun 2015. Oh iya. Tapi ini kan sekarang kan kamu ngambil jalur solo. Dulu pernah ada band mungkin misalnya? Pernah. Oh pernah juga? Pernah Ya, ngeband ya? Nah, band itu waktu itu masih di daerah. Kalau untuk ngeband sama teman-teman. Ya, zaman-zaman masih SMA sih itu. Iya. Kalau sekarang biasanya. udah memiliki kesibukan masing-masing teman-teman tadi. Bener, biasa gitu alasannya suka ya vakum lah ya, akhirnya Iya, ambil jalan iya, masing-masing gitu kan ya. Oh berarti kamu bukan Palembang aslinya? Iya, aslinya dari kota Lubuk Linggau. Oh Lubuk Linggau. Sejak kapan pindah ke Palembang? Kalau hijrah ke Palembang ini 2017 Mbak. Oh iya. 2017 aku hijrah dari Lubuk Linggau ke Palembang karena mendapat pekerjaan di sini. Akhirnya lama-lama ya menetap di sini. Bener ya, jadi wong kita galau sekarang ya. Oke, lumayan di 2015 kemudian 2017 hijrah ke Palembang, tapi yang namanya musik tetap dibawa dong. Iya, Hobi pasti. nyanyi tetap aja. Dan kamu udah bisa main gitar sudah sejak lama juga? Kalau main gitar ya udah lama, sejak SMP. Kalau bisa main gitar. Oh iya. Jadi sebenarnya kamu jago gitar duluan daripada nyanyi dulunya ya? Atau bareng-bareng emang jalan dua, emang gitar sama nyanyi emang kamu suka sejak SMP nih? Kalau gitar ya belum ya, aku nyanyi duluan kalau dulu. Oh justru nyanyi Nyanyi dulu. dulu, ya. Kalau gitu sejak kapan kan? Kalau gitar SMP, kalau nyanyi? Ya SMP. Kalau SMP SMP, juga? itu kan baru tahap-tahap belajar waktu itu kan. Belajar gitar. Kebetulan sama kakakku kan bisa main gitar, aku belajar dari dia. Ya lama kelamaan ya dari sana. Oh iya. Jadi Iya. akhirnya bisa. Terus akhirnya coba-coba untuk nyanyi sambil main gitar. Ya gitu. Wih, Kalau cool nyanyi banget. memang hobi dari kecil. Dari kecil ya. Nyanyi Memang sih. Jangan-jangan kalau zaman dulu ada sempat ngisi diary hobi nyanyi dia bilang ya gitu Iya, teman benar. Pro 2. Oh iya ya. Tapi keren banget loh. Aku tuh kalau ngelihat cowok tuh nyanyi terus pakai gitar, weh biasa cewek-cewek pada kelpak-kelpak, cie. Dulu suka ngerayu cewek pakai gitar enggak sih sambil nyanyi? Jangan-jangan zaman sekolah dulu, cie. Waduh. Iya kan. Dulu biasa idola cewek-cewek yang kayak gini gitu loh. Enggak juga sih Aduh, ya. enggak pernah. Enggak pernah. Wah, masa sih? Ya, aduh enggak mungkin deh ya. Oke deh. Jadi kita teman Pro 2 ya. Jadi memang sudah lama banget suka sama musik ya, seperti nyanyi iya, Iya, gitar iya, dan akhirnya digelutin lah sama seorang Asra ini gitu sih. Oke, tapi semuanya itu otodidak atau pernah kayak ngambil les vokal, les gitar segala macam gitu? Kebetulan ya otodidak.
Semuanya Iya, otodidak ya. otodidak semuanya. Oke. Kalau di era sekarang ya banyak kan kita bisa lihat di YouTube. di Iya, apa, gitu. sekarang mah lebih banyak banget ya Iya, teman Pro 2 jadi lebih sangat banyak simpel, sekali. lebih gampang aja. Termasuk Asra ternyata produk otodidak juga nih. Otodidak. Tapi keren loh ya. Bahkan Asra ini udah punya single sendiri loh ya teman Pro 2. Ih, asik. Banget udah dikenali sama teman Pro 2 nih singlenya kamu. Apa sih judulnya? Untuk single aku yang ketiga ini judulnya Tanpamu. Hah, udah ketiga aja. Kamu harus cerita 1-2-nya juga kalau gitu sekalian. Wow, dia udah single ketiga nih. Jadi udah 3 single sampai sekarang ya Iya, totalnya sudah 3 3 single. single. Ini keren loh, produktif banget. Dan 3-3 kamu bikin sendiri atau dia Bikin nyiptain? sendiri ya. Kalau untuk single pertama itu yang berjudulnya Kasihku ya. Itu aku rilisnya tahun 2022 Aha. dan single kedua itu 2023 juga sama Tanpamu ini. Oh, 2023. oke. 2022 2023. Produktif ya ternyata dia langsung ciptain 3 lagu. Ciptaan kamu semua 3-3-nya. Iya, Citra sendiri. Wow, inspirasi kalau bikin lagu itu gimana sih? Itu pengalaman pribadi atau cerita temen atau gimana nih biasanya? Kalau inspirasi sih Mbak ya enggak juga sih, itu ide ya. Balik lagi ke ide. Kebanyakan lagu aku bukan pengalaman dari pribadi aku sendiri, enggak. Aku menulisnya itu ya dari ide-ide aja sih. Mungkin dari kehidupan sehari seseorang kan, bisa dari sana aku ambilnya. Oh iya. Jadi Enggak selalu harus dari kehidupan pribadi. Iya, jadi misalnya lagunya sedih. Oh, Asra Iya, lagi bener, sedih bener. nih. Kita orang Enggak. bilang enggak juga Ya, kan enggak ya. dong, Iya enggak. dong, enggak harus Iya, ya. Soalnya aku enggak pernah disakiti perempuan. Wow. Tapi kalau ditolak sering ya. Tapi kamu gak sakit hati ditolak ya ternyata ya. Lumayan. Belum tahu deh katanya gitu kan, lumayan ternyata ya. Oke deh. Ini ada Abi Ibrahim nih. Kamu mengenal Abi Ibrahim? Abi Ibrahim ya kan, Iya. itu kakak. Oh iya. Kakak. Selamat terus sukses aja katanya. Ih keren loh. Kamu disupport banget sama kakak kamu ya. Iya loh. Emang keluarga musisi jangan-jangan? Enggak juga. Enggak juga sih. Oh enggak juga ya. Dikirain loh, biasa itu kan memang kalau suka musik suka semuanya. Ini bakat kamu nurun dari orang tua atau kamu sendiri tiba-tiba punya bakat untuk nyanyi, main gitar gitu? Kalau bakat enggak sih, mungkin ya sendiri ya. Ya kalau kakak juga itu sekedar hobi aja. Kalau ini Kak Angga ini kan temen ya tadinya. Karena udah seperti kakak sendiri aku anggap ini. Oke. Iya sih ya. Kalau untuk teman berdua. kakakku sendiri, kakak kandung sendiri maksudnya kan. Iya. Tapi dari keluarga support banget dong kamu untuk bermusik gitu ya? Iya pastinya. Wah, dapat dukungan penuh nih dari keluarga teman Pro 2 Iya. pasti ya. Oke, balik ke 3 single tadi. Ini kan kita abis ngobrolin seputaran 3 singlenya. 3 single genrenya sama atau ada yang beda genre? Ada yang mungkin satu melo, satunya ngebeats misalnya kayak gitu. Iya Mbak, soalnya genre dari 1 sampai 3 single ini semuanya masih melo. Wow, Masih konsisten melo ya. Ada apa nih? Apa karena kamu sering jadi melo hidupnya enggak juga dong Enggak ya? juga sih. Iya, mungkin kebetulan aja ya punya ide ya, ingin nulis lagu buat nada yang melo-melo aja gitu. Oke, tapi cocok dan dapat banget loh. Tapi 3 kok baru ngirim 1 sih ke sini loh, kok ribut Resti ya. 1 nggak sih baru kayaknya, iya kan? Iya baru Bener, satu. baru 1 dikirim ke Pro 2 nih teman Karena Pro 2. 3 single aku itu udah aku publish di digital performing. Wow, di mana Seperti aja tuh digital bisa? musik. Ya, bisa di Joox, bisa Di Joox di bisa ya, Spotify, dan lain Spotify. sebagainya. Ya, Oke. musik digital. Sip banget ya, berbagai platform bisa untuk Iya. dinikmatin ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu lagi pada melo-meloan juga ya, pengen makin melo, dengerin lagunya Asra ya. Karena Iya. lagunya melo-meloan aja nih. Tapi memang mungkin karena warna suara kamu juga cocok untuk lagu melo sih kalau didengar ya. Kayak makin tercabik-cabik aja gitu kalau. Iya kan. Karena kadang bawaan warna suara juga ini ya pengaruh ya kalau lagu ya. Yang lagi sedih dengerin lagunya Asra yang nyanyiin kayak aduh makin dah gitu ya. Cocok banget gitu deh. Oke deh. Ini 3 lagunya udah diciptain sendiri sama Asra gitu. Proses untuk ciptain lagu, kamu berapa lama sih biasa kalau nyiptain satu lagu? Kalau nyiptain satu lagu, kalau untuk single aku yang 1 sama 2 ya cuman 1 hari Mbak. Hah? Serius? Beneran. Astaga cepet banget. Tapi untuk Wow. yang ketiga ini, aku nyiptain aransemen atau nada-nadanya itu ya sebentar ya, mungkin cuman 2 hari. Cuman yang lamanya aku ngisi liriknya. Liriknya Sampai ya. 1 bulan aku ngisi liriknya. Oh, jadi dapat aransemennya, liriknya menyusul kalau yang Liriknya ketiga. menyusul, gitu. Iya, ya bisa ya nyicil ya. Bisa nyicil juga deh ternyata.
Tapi sering gitu untuk 1-2 bareng ya antara musik dulu atau main sama lirik, atau ternyata sama juga nih, musik dulu baru liriknya gitu. Kalau kamu bikin lagu nyaman yang musik dulu apa lirik dulu? Aku nyamannya nyari musik dulu. Musik Mbak. dulu ya, Iya, benar-benar nyari biasanya musik dulu kita ya. dapat tangga nadanya yang keren gitu kan. Ya baru kita isi liriknya. Kalau aku sih kalau Iya pribadi iya ya, bener. seperti Orang kan itu. beda-beda nih Beda-beda, ya. ya. Kalau Asra nyamannya yang penting dapat musiknya dulu, Iya, entar benar. baru mikirin liriknya gitu. Dan uniknya dia nyicil liriknya ya. Enggak, Ya entar kebetulan yang ketiga Iya itu kan? ya gitu lah. jadi nyicilnya ya lama juga ya nyicilnya, lama juga nyicil katanya. Iya lama. Ntar dapat sehari, oh udah deh jeda dulu ya. Berapa garis, berapa bas ini dapatnya ntar kadang lagi berapa hari gitu ya, misalnya kayak Benar, gitu. benar. Wow, tapi jadilah lagu yang keren banget nih. Iya. Itu yang kamu lempar ke Pro 2 nih lagu yang mana sih judulnya? Yang tanpamu. Tanpamu ya. Ini lagu nyicil versinya Asra loh teman Pro 2. Nanti kita bakal dengerin ya. Nyicil berapa kali bayar sih nyicilnya kira-kira ya? Oke, pay letter deh jadinya kan. Oke, tapi itulah uniknya ya. Memang dalam nyiptain lagu. Tapi menurut kamu tingkat kesulitan untuk nyiptain lagu tuh di mana sih? Di liriknya atau di aransemen musiknya? Tingkat kesulitan ya kalau Atau nggak ada yang sulit kalau buat Asra sih? Maksudnya ya mungkin ya menciptakan nada ya. Karena menciptakan nada itu kita butuh keheningan yang pastinya. Kita butuh konsentrasi. Ya aku lebih ke nada kalau untuk tingkat kesulitan. Kalau lirik ya gampang sih sebenarnya. Mungkin Iya. kalau untuk single Tanpamu ini aku lama ya mungkin ada sesi malas-malasan ya Iya makanya sih, gitu. tergantung mood ya Ya, sebenarnya. bener, mood gitu. Iya sih teman Pro 2. Ya apa-apa ya kalau nggak mood juga susah kan, termasuk Bener, apalagi bener, nyiptain bener. lagu Iya, gitu kan. gitu. Kalau moodnya nggak dapet ya nggak dikerjain dulu dong Iya, gitu bener, ya. Oke. Tapi aktivitas sehari-hari Asra sambil kerja tetap sambil bikin-bikin lagu nyanyi-nyanyi juga gitu ya Iya, sehari-harinya ya. iya, sehari-hari. Wow, seru banget dong ya. Relate gak sih dunia kerjanya sama hobinya kamu nyanyi ini? Ada relate-nya nggak? Atau enggak sih nggak relate sebenarnya jauh gitu Ya loh. jauh banget. Jauh ya. Kalau kerja di bidang apa nih? Pengamanan. Oh pengamanan, oh tapi wow seru ya sambil mengamankan dia sambil bernyanyi, kayaknya seru loh. Iya gitu. Kebayang gak sih, wow aman banget lah dunia persilatan kalau diamanin sama Asra karena dia sambil nyanyi nih, nggak ngantuk ya gitu kan ya, keren banget ya teman Pro 2. Oke deh, tapi dengan bakatnya kamu ini pernah gak sih kamu coba untuk menyalurkan misalnya ikutan kompetisi, pencarian bakat gitu loh, pernah nggak sebelumnya? Untuk kalau kompetisi, kalau sekarang ini belum pernah lagi ya Mbak ya. Kalau dulu zaman-zaman dulu ya mungkin pernah seperti festival. Kalau zaman dulu iya. masih zaman-zaman SMA waktu Iya. masih ngeband dulu kan. Yes. Ya masih mengikuti event-event seperti itu, seperti lomba gitu. Bener, memang beda-beda dengan jiwa anak sekolah dulu kan kayaknya masih menggebu beda, banget beda. gitu ya. Kalau sekarang ya udahlah ngalir aja lah yang penting gitu ya. Benar. Karena personil juga kan kita agak susah-susah gampang sih kita menemukannya. Seperti itu. Bener ya, emang gak gampang untuk nemuin personil. Walaupun Iya. memang ini proyeknya katakanlah dia solois, tapi tetap aja diiringin gitu kan ya. Iya, bener. Musik-musiknya Bener, diisi bener. sama yang lain juga. Nah, siapa aja sih orang-orang yang membantu kamu banget dalam menciptakan lagu? Maksudnya memproduksi lagunya kamu? Ya untuk memproduksi lagu ini aku sebelumnya terima kasih ya buat Kak Boni. Cie. Didengar gak sih? Iya. Dia ini loh biasanya cepet loh, gercep nih anak biasanya. Bener-bener. Karena dia yang memproduksi seluruh lagu aku. Dari 1 sampai 3 itu dia yang memproduksi, dia yang Wow. membantu. Dari sekian aransemen, dari sekian nada-nada dia juga ada bantu di sana. Ya, terima kasih ya Boni. Dia juga yang mensupport aku di dunia musik ini. Sampai Pasti dong. saat ini, Mbak. Iya. Makanya aku selalu respect sama Kak Boni. Bener, ya loh. Justru karena Boni juga memperkenalkan, Mbak aku tuh punya talent keren loh, Cie. Dibilang tuh gitu, makanya gitu. namanya Asra ya, langsung kan. Ya ampun, aduh si Bon ya kalau didengerin ya. Oke deh, tapi emang seneng banget. Kalau kita lihat kan sekarang ini musisi itu kan saling support ya. Iya, benar banget. Bener loh, saling dukung banget nih musisi zaman sekarang. Apalagi sama-sama, ya sama-sama orang Palembang, misalnya sama daerahnya. Jadi saling support tuh seru banget. Kenal Boni pertama kali pas kapan? Dari mana nih ceritanya? Dari ya dia itu kan sebenarnya produser rekaman ya. Produser Bener. rekaman, ya. Kenal dari dia ya itu tadi aku kunjungan silaturahmi ke tempat dia. Ya karena mau ngerilis lagu aku itu. Oh Dari iya situ iya aku iya. kenal Sebelum dia. memang udah tahu-tahu sama Boni tapi sebelum Iya, itu sudah ya. tahu karena
Dia itu kan udah terkenal ya. Wih, aduh medok lah dia kalau denger ya pasti. Iya loh, kalau aku lihatnya, aduh di sini ada, di sana ada si Boni Bener. ya gitu kan ya. Semuanya ada gitu kan ya. Tapi ya sih, jadi gitulah enaknya kalau jadi musisi multi talenta ya, teman Pro 2 dan bisa saling support aja gitu kalau aku bilang. Yes. Oke deh. Nih buat teman Pro 2 juga yang lagi dengerin Pro 2 FM ya, buat kamu yang pengen tanya-tanya juga ya bareng Asra bisa. Ntar kita bakal tungguin ya WhatsApp-nya di 0816110916 atau aplikasi kita yang namanya adalah RRI Digital bisa juga ya, dan juga di kanal YouTube RRI Palembang. Kita lagi live streaming di sana dong ya. Kita mau head bentar sambil dengerin lagunya Asra. Setuju ya teman Pro 2. Ini dia lagunya Asra. Wow, jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, ini judulnya Tampamu kan. Iya, Tampamu. Jadi lagu Tampamu ini kita puterin dulu nih, cia, asik banget. Kamu dengerin ya teman Pro 2 lagunya. Ntar setelahnya kita bakal ulik apa makna di balik lagu Tampamu ini. Yeay. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM bareng aku Resti Chandra dan bareng Asra. Yes. Dulu ku merasakan aku layang di hatimu. Dulu kau memberikan segala rasa kepadaku. Saat kau menerima aku sebagai kekasihmu, aku sebagai kekasihmu di dalam hidupmu saat itu. Kamu yang memberikan cintamu untukku, bahagiakan dirimu untukku, karena kau yang terindah di hidupku. Ku takkan pernah mampu tanpamu.
Wow, teman Pro 2 itu dia Asra yang udah kamu dengerin ya. Ini mungkin karena ada sesuatu dan yang hal padahal clear banget loh ya lagunya gitu sih. Tapi yang jelas ya teman Pro 2, udah kalau kamu dengerin lagunya pas banget gak sih? Cocok banget buat kamu yang merasa kalau tanpa dia tuh ya udahlah. Coba kita bakal ulik di balik lagu Tanpamu. Ini menceritakan tentang apa sih Asra? Tanpamu ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang saling mencintai, yang pastinya yang saling mencintai dan menjalin suatu hubungan. Namun harus ya kandas ya sepertinya. Kandas ya dikarenakan salah satu dari mereka itu tidak menjalani keseriusan dalam hubungan itu. Tidak menjalani keseriusan. Padahal dia yang memberikan perasaan, dia yang memberikan cinta, namun dia sendiri yang tidak serius dalam hubungan itu. Itu kayak kau yang memulai, kau yang mengakhiri deh. Lo kan jadi lagu dangdut ya katanya. Tapi gitu ya. Dan sebenarnya ini cerita real banget ya, banyak banget nih kejadian kayak gini di masyarakat. Jadi kayaknya cocok banget teman Pro 2. Kalau kamu sekarang sedang disakiti misalnya boleh kamu kirim lagunya ya buat si dia gitu kayaknya. Jadi gitu ya lagu Tanpamu. Tapi ini bukan pengalaman pribadi. Dibilang tadi enggak ya. Tidak semua pengalaman pribadi. Karena kadang-kadang idenya muncul-muncul aja sih. Ya gitu kan ya. Kalau kayak kita tuh bikin naskah-naskah apa gitu loh. Ya persis gini sih ya. Gak harus berkaitan dengan pengalaman pribadi, tapi emang dibikin aja gitu kalau aku bilang gitu sih. Oke. Proses pembuatan lagu yang ini nih berapa lama? Ini kan memang yang memakan waktu lumayan lama. Tadi dibilang ini yang pakai peleter tuh yang ini kan nih cil-cil. Sampai dengan recording, sampai dengan selesai. Ini lama nggak sih waktunya kemarin? Lumayan lama itu, Mbak. Sekitar 2 bulan itu baru kelar ya dari produksi lagunya. Karena untuk pengisiannya Mbak, pengisian di basisnya saat itu kan, pengisian di keyboardnya kan, sama di gitarnya. Karena yang mengisi itu kan Mbak, kadang ada orangnya kan, kita mengkontak mereka. Saat itu ketika mereka ada baru bisa dihubungi untuk mengisinya. Iya. Jadi ya, yang ngisinya ya lebih ke situ kan. Betul, karena harus kerja tim juga sih buat yang kayak gini ya teman Pro 2 gitu aja ya. Ini aja nih temennya Asra pada kerja katanya ya. Jadi kita todong Asranya sendirian aja deh hari ini ya. Tapi untunglah dia mandiri kayak kita bilang tadi teman Pro 2. Jadi walaupun gak ada yang ngedamping ya ayo udah jalan aja. Tuh datang bawa gitar sendiri cakep ya. Itu kalau ngomong seputar lagu Tanpamu. Nah untuk 2 lagu sebelumnya itu tentang apa aja tuh? Sama tentang kesedihan-kesedihan juga gitu? Ya kurang lebih sama aja sih, kesedihan. Kesedihan juga ya sebenarnya ya. Oke deh. Tentang putus-putus cinta, pengkhianatan atau apa nih kira-kira nih? Yes, tentang putus gitu ya. Lebih tepatnya diselingkuh ya kalau. Nah gitu kan ya. Tapi emang kalau lagu-lagu yang relate kayak gini sebenarnya banyak sih yang pasti akan suka ya teman Pro 2. Karena emang relate banget nih sama kehidupan nyata gitu sih ya. Termasuk Asra untuk nyiptain lagu. Tapi ini kan beberapa lagu, sementara 3 lagu ini mellow ya katakan gitu. Ada gak sih keinginan kamu suatu saat mungkin pengen bikin lagu yang lebih ngebeats kemudian hari gitu misalnya? Atau kayaknya kamu nyaman dengan yang kayak gini nih? Ya enggak sih sebenarnya. Ya, ada rencana pengen buat lagu yang lebih pop rock ya, lebih ngebeat seperti itu. Wow. Ya, tapi nanti sedang diproses. Iya. Gitu. Keinginannya ada gitu ya, tapi nanti sambil jalan aja. Tapi udah ketemu sama lirik-lirik yang cocok gitu belum? Ada nggak sih kira-kira belum ya? Belum, baru nada aja mungkin. Oh nadanya, oh iya dia kan ada dulu baru liriknya. Dia kalau udah selesai nada baru akan mikirin liriknya ya. Itu kalau nadanya kayaknya cocok-cocok juga sih kalau kita dengerin ya. Dan aku yakin teman Pro 2 pasti pengen banget didengerin versi rock, agak-agak rock lah ya gitu kan ya dari seorang Asra. Cocok sih kalau aku bilang ya teman Pro 2. Beberapa waktu lalu juga dia pas perform di acara kita ini Sony Stage. Nah itu emang teman-teman ngeband kamu atau comot-comot atau gimana nih kira-kira kemarin? Enggak sih format ya, kemarin itu? Itu ya temen ya comot-comot. Comot-comot tapi kompak loh ya. Bener-bener. Iya karena comotan ini ya jarang-jarang sampai sekompak itu loh. Lama gak sih proses latihannya kalau yang kayak kemarin tuh? Sebentar, cuma 1 hari Mbak. Wih, kalau kumpulan orang-orang profesional mah beda bener. ya. Sehari selesai gitu sih. Oke deh. Tapi gak ngerasa ada yang misalnya kan jarang ketemu, jarang latihan, terus tiba-tiba dapat jadwal perform gitu.
nggak ngerasa kagok dong ya? Oh, Biasa aja. enggak sih, alhamdulillah. Alhamdulillah, iya dong. Makanya dibilang kan mereka orang profesional sih. Jadi nggak juga jadi kagok atau kagetan lah ya gitu. Oke, nih kalau kamu secara pribadi ada nggak sih misalnya memang kamu tuh termasuk tipe yang selalu jaga suara banget, nggak mau makan gorengan, misalnya sampai pantangan banget, mau minum air putih terus, cie, segitunya. Atau kamu orangnya biasa aja sih, nggak terlalu pakai Iya pantang-pantangan? biasa aja, kalau aku orangnya biasa aja ya. Kecuali kalau mau perform. Kalau mau perform memang aku menghindari gorengan, aku banyakin minum air putih, ya, seperti itu. Ya rahasianya itu aja. Wow. Kalau untuk sebelum perform aja aku. Ya, karena aku paling nggak bisa ya. Iya, Paling nggak kan. bisa menghindari gorengan ya. Tapi iya loh itu kayak manggil-manggil banget gak sih? Gorengan itu ya. Ya udah tahu sih sebenarnya nggak baik, cuman nggak tahu kenapa kayak dipanggil-panggil aja sih kita sama gorengan gitu loh guys ya. Iya bener banget. Oke deh. Jadi gitu. Jadi nggak terlalu pantangan juga, nggak juga untuk beberapa orang kadang ada yang sampai nggak mau gitu takut suaranya terganggu. Iya, Tapi ya udahlah. Enggak. Kecuali kalau mau perform ya Ya, baru. kalau mau perform ya aku menghindari pastinya. Bener. buat Menjaga jaga-jaga. suara pasti. Aduh pasti dong ya. Oke. Dan kamu dalam kehidupan sehari-hari kamu sering banget gak sama kayak nyanyi-nyanyi gitu, atau nyanyi itu cuma buat keperluan pas perform atau pas kayak sekarang gitu loh. Hobi kamu emang nyanyi Iya. sehari-hari? Memang hobi nyanyi. Emang hobi nyanyi ya? Iya. Drill penyanyi banget nih kayaknya ya kan. Jadi dalam segala keadaan kalau ini sempat buat nyanyi walaupun cuma senandung sendiri gitu ya sebenarnya gitu kan. Tapi kalau kayak ada acara-acara misal diundang-undang katakanlah misal ada acara hajatan kayak gitu, kamu suka nyanyi juga? Termasuk yang udah aku mau nyanyi gitu loh. Kondangan nyanyi dulu gitu loh. Ya pernah. Pernah Ya, kan? pernah juga. Iya Ya, dong. kalau gitu. Sayang lah suaranya kalau nggak dipamerin gitu kan ya. Oke deh. Kiblat kamu untuk bermusik itu lebih ke siapa sih? Kiblat ya. Untuk musisi atau Iya. apa? Kalau dia ya musisi deh, katakanlah dia seorang vokalis lah gitu loh. Biasa Oh, iya. beda kan. Ya kalau aku sebenarnya beda dengan genre aku ya Mbak ya, yang aku suka ya idola ya. Jujur aku mengidolakan Queen aku. Wah, serius. Ya sangat jauh banget dengan genre aku. Benar. Saya mengidolakan Queen aku. Wow. Tapi kamu suka nyanyi lagu-lagunya Queen sebenarnya gitu. Dalam Suka. kesendirian lah gitu. Oh, Suka, tapi yang pastinya susah untuk bawainya. Memang ya Queen ya, tapi wah Queen. keren loh kalau kamu Iya. ini ya dengan lagu-lagu tingginya tuh biasanya kan. Luar biasa itu. Aduh. Tapi iya sih mengidolakannya. Cuman kamu tidak terlalu mengikuti jejak warna musiknya gitu Iya, ya enggak. untuk Queen ya. Oke, ini keren banget Karena ya. susah pasti. Pasti ada skill khusus kayaknya kalau Ya, tiru bener. Queen ya teman Pro 2. Kalau Indonesia ada nggak sih kira-kira penyanyi Indonesia? Ya kalau Indonesia seperti Niji. Oke. Yang aku suka seperti Niji, seperti Dewa 19 ya seperti itu. Yes. Ya, band-band lawas seperti itu aku suka. Oke. Kamu suka yang lawas ya, bukan yang anak-anak baru gitu ya? Suka juga sih. Oh, ada Iya, suka juga ada bener. ya. Ada suka juga. Tapi emang yang legendaris tuh kayaknya lebih ini ya. Mungkin karena dia udah lama juga Ya, gitu loh, lebih teman Pro 2 ya. terasa di hati. Bener, kayak gitu sih. Dan kadang-kadang lagu juga bener-bener gitu kan, lagu-lagu yang dulu itu berasa kayak aduh, kayak long last banget gak sih gitu Iya, kan ya. Ada nostalgianya gitu. Bener. Tapi kamu nggak punya keinginan apa nggak sih pengen cover lagu gitu loh, misalnya kalau lagu mereka di cover versinya kamu, ada nggak tuh kepikiran ke sana? Iya ada pastinya. Ya kebetulan ada di channel YouTube aku suka cover lagu-lagu juga. Oh gitu. Iya, di channel YouTube. Di mana kalau kita kamu harus bocorin channel YouTube-nya Iya. kamu biar ditontonin rame-rame. Saksikan ya. Wih, serius langsung. Oke, di Asra Official. Oke, Ya, Asra Asra Official. Official. Oh, jadi tuh Kak suka juga ya cover-cover Ya, lagu. suka cover lagu. Cocok banget nih. Lagu apa sih yang paling kamu suka nih kalau kamu cover? Lagu-lagu yang sesuai dengan warna vokal aku aja sih Mbak kalau aku. Seperti Samson ya, seperti seperti Under and the Backbone seperti itu. Oh Aku suka. iya Bawa benar-benar. yang nyesuaiin dengan teknik vokal aku aja. Betul. Itu kamu diiringin atau kamu main gitar sendiri juga kalau cover-cover lagu? Main gitar sendiri pernah, diiringin juga pernah Mbak. Oh gitu ya, baru artinya kamu concern juga untuk ini ya cover-cover lagu ya. Iya, iya. Tapi iya loh sekarang kan trennya gitu, ih keren loh, itu bisa mengangkat banget ya. Apalagi selain cover emang dia juga punya lagu sendiri gitu loh teman Pro 2. Jadi Iya. bukan cuma asik cover doang gitu, nggak punya Benar, karya, benar. enggak.
dia suka cover tapi dia punya karya sendiri juga. Weh, keren dong Asra gitu loh Ya, ya. karya-karya aku juga bisa dinikmati di Asra Official. Sip Ya, ya. nonton aja. Jangan lupa ya kamu subscribe sekalian ya untuk Yes. akun YouTube-nya Asra Official nih teman Pro 2 biar kamu bisa melihat perjalanan seorang Asra. Weh. Yoi. Sejak kapan kamu membangun channel YouTube-nya kamu dan kamu isi dengan cover-cover dan lain-lain gitu? Sama baru juga Mbak 2023 aku. Oh baru juga gitu kan Baru ya. juga, Aha. 2023 aku. Tiba-tiba termotivasi ke sana atau udahlah isi-isi aja bikin-bikin aja gitu loh atau memang ya memang pengen fokus ke sana gitu. Iya, salah satunya juga ingin membangun channel itu juga Mbak. Aha. Ya, dari promosi juga di sana. Ya, aku Betul. pengennya. Iya gitu sih teman Pro 2. Apalagi sekarang kan emang eranya era digital banget era digital, kan. bener banget. Iya sih. Sekarang tuh nggak susah lagi loh teman Pro 2. Kalau zaman dulu tuh ya kalau mau ngerekam lagu aja tuh susahnya minta ampun. Zaman dulu Iya. gitu kan. Ya mungkin studio juga gimana gitu. Kalau sekarang mah udah simpel banget gitu sih. Bahkan kan pas zaman Covid aku ingat banget banyak musisi yang dari rumah masing-masing gitu nggak sih? Akhirnya mereka tuh bisa kayak di-combine bikin lagu gitu loh. Jadi rekamannya misa-misa gitu teman Pro 2. Bisa ya gitu. Kalau zaman sekarang kan aduh lebih gampang lagi sebenarnya ya Iya, Mbak. gitu sih. Tapi kalau kamu sebagai seorang musisi merasa terbantu banget gak sih sama kemajuan teknologi zaman sekarang yang bisa publish lagu sendiri, memperkenalkan ke media sosial gitu loh. Ya, yang pastinya ya sangat terbantu sekali Mbak. Ya, kita sekarang bisa menggunakan media sosial di era sekarang ini kan. Sangat terbantu untuk musisi-musisi zaman sekarang ya, Iya. anak-anak muda zaman sekarang. Betul, betul kan. Jadi kita tuh nggak terlalu susah untuk mempromosikan lagu kita loh, gitu. Apalagi sekarang berbagai platform tadi gitu kan ya, Yes, platform iya, musik benar-benar. tadi. Aduh, udah makin bisa diakses, masih bisa didengar juga. Nggak harus yang rekaman ke Jakarta dulu, dapat label dulu. Kalau zaman dulu kan gitu Iya, kan. harus label dulu. Iya, susahnya untuk mempublish lagu zaman dulu gitu loh. Sekarang tuh, aduh gampang lah ya teman Bisa Pro 2. dilakukan sendiri. Bener gitu aja bisa dilakukan sendiri. Makanya banyak banget sekarang musisi yang kalau lihat produktif aja dan punya lagu Iya, gitu kan ya, bener. dipublish. Wow, keren. Kamu juga memanfaatkan media sosial dong. Iya pastinya Mbak. Iya. Ya itu penting itu. Betul ya. Dia bener-bener ngikutin era sekarang dong ya teman Pro 2. Iya. Oke deh ya. Sambil Kalau- buat kamu Kalau untuk proses biar waktu yang melewati. Iya pasti. Tapi ada keinginan dong ke depan seperti apa nanti kamu membawa hobi band kamu ini, hobi nyanyi kamu ini misalnya pengen ya mungkin go nasional kah misalnya suatu saat nanti atau cuma sekedar hobi aja sih karena kamu juga ini bukan kerjaan utama kamu sebenarnya gitu loh. Yang pastinya ya iya dong Mbak. Seperti karya-karya aku ya ingin banget supaya menyebar luas ya sampai didengar seluruh orang ya. Khususnya Indonesia. Ya bagus-bagus kalau go internasional. Amin ya Ya, kan. impian seluruh musisi pasti seperti itu. Iya kan, yang Bener, Mbak. karyanya bisa didengar Termasuk luas. aku itu. Pasti banget sih ya teman Pro 2 ya. Kalau karya bisa didengar luas sampai kemana-mana kan waduh kayak ada kebanggaan tersendiri dong Iya. pasti ya si Asra ya. Iya, Mbak. Oke deh. Tapi kamu punya harapan sendiri gak sih misalnya tahun ini ada targetan gitu atau kamu termasuk tipe yang ngalir-ngalir aja lah gitu. Ada target atau Iya. kamu mengalir orangnya? Dalam tahun ini aku ingin merilis lagu. Aha. Ya itu target aku, merilis lagu yang agak ngebeat itu. Mbak. Oh yang itu Mungkin. tadi, Iya. iya karena tadi udah ketemu aransemennya udah dapet ya, Aransemennya tinggal udah cicilan-cicilannya dapet. tadi, cicilan Tinggal liriknya yang belum. Jadi kalau bisa dirampungin di tahun ini ya. Benar. Karena pasti kalau udah jadi ini sesuatu yang terbaru loh ya, sesuatu yang baru dari seorang Asra dong teman Pro 2. Karena lagunya kan melo ya kemarin itu tiba-tiba kalau dia punya lagu yang ngebeats, wow, ditunggu banget loh ya ini pasti ya. Oke. Iya. Tapi untuk ini ada nggak sih misalnya, aduh kamu tuh pengen bikin tema khusus apa gitu di lagu nge-rock kamu itu ya, lagu yang ngebeats kamu nggak harus tentang cinta misalnya lebih ke tentang apa gitu, ada nggak? Atau Iya. biar ngalir aja dulu juga? Masih tetap tentang cinta. Mhm. Tapi untuk melo atau enggaknya kurang tahu ya. Maksudnya tentang sakit hati atau tentang percintaan apa ya, yang pastinya tentang cinta. Bener, karena memang ya universal banget ya Percintaan. tentang percintaan tuh kayaknya memang itu adalah topik yang menarik deh. Ya gitu. Entah mau happy atau mau sedih gitu kan, pokoknya ya tentang cinta tuh kayaknya lebih menarik aja, ada magnetnya aja ya. Oke deh teman Pro 2. Nah kamu bisa nanya-nanya nanti untuk sesi selanjutnya ya, yang pengen tanya atau pengen ngobrol bareng Asra boleh banget. Bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM ya 0816 116
08121206 atau dari aplikasi kita RRI Digital juga bisa, dan juga bisa di YouTube channel RRI Palembang. Boleh juga dong ya, langsung aja di live chat ntar bakal aku bacain. Tapi nanti dulu nih kita kayaknya rehat sebentar ya Asra ya. Sambil nunggu teman Pro 2 juga, buat yang pengen nanya-nanya atau pengen ngobrol-ngobrol aja bareng Asra di Pro 2, kita bakal puterin beberapa lagu yang udah aku siapin juga buat kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana, masih di MLC Weekend. Ada aku Santai siang dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Pro 2 FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Embun pagi buta menebarkan bau basah, detik demi detikku hitung. Inikah saatku pergi? Oh Tuhan, ku cinta Dia, berikanlah aku hidup, takkan ku sakiti Dia, hukum aku bila terjadi. Aku tak mudah untuk mencintai, aku tak mudah mengaku ku cinta, aku tak mudah mengatakan aku jatuh cinta. Senandungku hanya untuk cinta, tirakatku hanya untuk engkau, tiada dusta. Sumpah ku cinta sampai ku menutup mata.
RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Well, balik lagi di Pro 2 FM dan kita masih di MLC Weekend. Masih bareng aku Resti Chandra dan Asra. Yes, kita masih ngobrol nih berdua ya teman Pro 2. Jadi kalau kita ngomongin seputaran karya-karyanya Asra yang udah ada 3 itu ya, ini menunjukkan produktivitasnya Asra loh, gitu ya. Bangga ya sama musisi kita ya, yang produktif bahkan sudah cover-cover juga sebenarnya, walaupun ya cuma buat seru-seruan, tapi yang pasti kelihatan nih dia kayaknya memang seneng banget sama musik ya, kelihatan dari situ ya. Oke, kita langsung baca WhatsApp yang udah masuk ya di 081611060916. Kamu dapat salam dari Laras di Radial. Halo. Salam kenal katanya buat Bang Asra, dibilang kayak gitu. Halo, Laras. Iya, Bang Asra sekali-sekali bikin dong lagu baru pakai bahasa Palembang, dibilang kayak gitu. Boleh, Oh, ada iya, timingnya iya, bagus juga nih masukannya Laras ya buat lagu bahasa Palembang. Terus yang kedua jelang Ramadan bikin lagu religi kayaknya bagus juga tuh kan, lagu-lagu religi bagus banget kalau dibawa dengan sedih-sedihan, dibilang kayak gitu. Bagaimana tawaran seputaran lagu religi di Ramadan? Kalau untuk Ramadan ini belum nanti. Iya, kamu jangan kedadakan nge-requestnya ya. Ramadan tinggal berapa hari lagi masalahnya. Iya, udah mau deket. Iya ya, belum ada, cuman mudah-mudahan nanti Ya, ya, mudah-mudahan di nanti tahun-tahun pasti yang ada. akan datang gitu. Karena iya kadang-kadang nih tren masuk Ramadan ada yang mau bikin lagu religi juga Iya. gitu kan ya. Tapi ada keinginan suatu saat nanti Iya, pengen pastinya buat lagu-lagu ada. religi. Ada pastinya nanti, Mbak. Pasti dong ya. Ditungguin aja nih Laras ya. Mungkin gak tahun ini, mudah-mudahan tahun-tahun depan deh. Iya. Amin. Terima kasih loh buat Laras ya. Sering bikin ide nih kayaknya Laras ini ya. Oke deh. Terus ada lagi nih yang kedua, pertanyaan dari Haikal. Katanya gini nih. Kalau bikin lagu tuh enaknya emang pengalaman pribadi. Pernah gak sih punya lagu yang emang pengalaman pribadi banget? Contohnya kalau disakiti. Kayaknya cocok banget bawa lagu satu itu. Tapi tadi dibilang kan gak semua lagunya pengalaman pribadi. Tapi tiga-tiganya emang bukan pengalaman pribadi semua. Yang single aku yang kedua itu pengalaman pribadi itu. Oh yang kedua, judulnya apa sih yang kedua? Kau telah di hatiku. Oh iya, lagunya hatiku. soalnya lagu nggak sedih. Kalau- Melo juga sih. Melo, tapi maknanya seneng dong, lagu cinta dong, bukan lagu yang kayak patah hati atau sama? Patah hati juga itu. Kau telah di hatiku namun Oh, ditinggal sih sebenarnya, baiklah. ditinggal oleh dia gitu. Oh, I see, ternyata seorang Asra ini pernah ditinggalkan juga ya. Gara-gara lagu keduanya ini ketahuan banget nih jadinya ya. Oke. Itu lagunya. Tapi berarti pas nyanyi ngebawain lagu yang emang relate sama kita, emang ternyata ya pengalaman pribadi. Gimana sih kamu lebih mendalami, menghayati nggak sih dibanding lagu-lagu yang lain gitu? Sama Enggak sih aja. aku lebih menghayati single aku yang ketiga ini. Yang sih, Mbak. ketiga Iya, ya, gitu. iya. Bukti dikirimin Pro 2 cuma yang ketiga sih, 1, 2 gak dikirimin. Gimana sih lo? Iya. Aduh. Ini Rangga ya ternyata temannya kamu si Albi tadi ya? Iya, Rangga. Oh, ternyata dengan sesama musisi kalian memang saling mendukung Iya, banget saling ya. support pastinya. Support banget ya, terus sama Rangga juga. Iya. Atau gara-gara di bawah naungan Boni semua ya? Iya, Nggak sama juga. Rangga juga. Iya kan, Iya, karena naungan Boni sama-sama bareng-bareng ya. Iya. Sering ketemu emang. Sering ketemu. Sering ya, Iya. gitu ya. Ini seneng ya teman Pro 2, kita tuh kalau ngelihat gimana solidnya musisi-musisi kita gitu ya. Ternyata mereka emang saling support banget. Wih, sering ada momen ketemuan gitu ya, Iya. sama-sama antar musisi ya. Wah, seru banget nih. Kalau antar musisi ketemu biasanya ngapain aja sih? Nyanyi bareng gitu? Atau Ya. enggak juga?
Ya biasa sih silaturahmi, yang pastinya silaturahmi. Ya ada waktu-waktu untuk jam-jam nyanyi ya. Ada gitu. Wih, seru gak ya? Main-main bareng gitu kan. Bener, tapi seru loh ya teman Pro 2 gitu kan. Aku tuh pengen banget nih lihat gimana sih sesama ini ya penyanyi kalau kumpul. Wah, kumpulan orang-orang bersuara merdu kalau ngumpul kayaknya mereka jamming deh ya nyanyi Iya. bareng. Ya udah seru banget. Kapan sih kalau bisa tuh kayak bikin proyek kolaborasi kayaknya keren deh. Cie, antar penyanyi-penyanyi gitu kan ya yang ada di Palembang ini. Ih seru loh ya sebenarnya. Ada keinginan ke arah sana nggak sih bikin collab sama-sama penyanyi Palembang gitu misalnya? Ada ya. Nanti mungkin ya kalau untuk collab ya sama Kak Angga juga nanti mungkin ada timingnya aku mau kolaborasi bareng dia. Oke, wow, seru ya teman Pro 2 Ya, mungkin bagus aku nih. kalau untuk lagu religi cocok aku bareng sama dia. Benar, ya, benar ya. Dia kayaknya memang menguasai lagu-lagu religi nih Religi, kayaknya. benar. Oke ya, Rangga ya bisa kayaknya nih ya. Kenapa enggak nih dibikin kolaborasi untuk lagu religi, bagus banget ya kayaknya. Oke, gitu ceritanya. Terima kasih buat Haikal ya. Nanti dulu nih kita ngobrolnya nanti karena ada satu yang pengen banget didengerin pasti teman Pro 2. Kalau tadi versi tanpa munya kita udah puterin, gimana kalau live dari studio Pro 2 FM? Wow, udah ditunggu-tunggu banget ya. Asra siap nggak nih kalau kita kasih challenge buat bawain lagunya versi live? Oh siap dong. Siap Iya. dong, pasti dong ya. Oke, teman Pro 2, kita pengen banget nih dengerin ya versi live-nya Bang Pasti lagu dari Asra, yes. Dan kamu bisa saksikan juga di YouTube channel RRI Palembang. Wow, live and eksklusif ini kayaknya Asra nyanyi langsung dari sini. Dari awal? Iya dong. Iya, dari awal. Masa dari ujung langsung ujung abis deh. Iya. Yes, kita bakal dengerin ini dia Asra Tanpamu versi live. Dulu ku merasakan aku layang di hatimu. Dulu kau memberikan segala rasa kepadaku. Saat kau menerima aku sebagai kekasihmu, aku sebagai kekasihmu di dalam hidupmu saat itu. Kamu yang memberikan cintamu untukku, bahagiakah dirimu untukku, karena kau yang terindah di hidupku. Ku takkan pernah mampu tanpamu. Segala yang ku berikan dan semua kau hancurkan. Kau jadikan semua yang indah menghilang. Ku tak percaya kau berubah. Ingin ku mencintaimu selamanya dalam hidupku. Kamu yang memberikan cintamu untukku, bahagiakah dirimu untukku, karena kau yang terindah di hidupku. Ku takkan pernah mampu tanpamu.
menyaksikan langsung di sini. Wow, keren Thank you. banget loh. Ya ampun. Makasih. Dia bener-bener deh penghayatannya tuh luar biasa. Kamu kalau beneran konser kayaknya cocok nih ya, beneran lah ya teman Pro 2. Jadi udah kamu dengerin aja tadi kan ya. Itu adalah versi, ya emang versi keren banget sih kalau aku bilang. Karena tadi kan kita udah dengerin di mana itu adalah versi pemutarannya doang gitu ya. Terus tiba-tiba kamu denger versi live-nya. Makin wow banget gak sih teman Pro 2 ya. Ternyata emang bagus kamu tuh tanpa editan loh. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Bener deh. Terima Ini kasih. termasuk bener ya. Termasuk penyanyi yang bagusnya tanpa editan ternyata. Asik. Wow. Pasti kamu didukung banyak banget orang-orang di belakang dari pembuatan lagu ini dong, ya nggak sih? Iya. Jadi bisa banget nih kamu ucapkan terima kasih seluruh deh udah yang mendukung kamu dalam berkarir, berkiprah dalam dunia musik sampai dengan sekarang deh. Buat siapa aja dari keluarga, misalnya teman-teman deket, sesama musisi, silahkan. Sebelumnya terima kasih buat istriku ya. Waduh, asik. Dia mensupport aku dari awal. Aku memproduksi lagu sampai saat ini. Dia tidak ada mengeluh sama sekali yang pastinya. Yang pasti dia mensupport aku. Terima kasih ya buat istriku dan terima kasih buat teman-teman yang udah mensupport aku juga. Dan Kak Boni ya. Thanks buat lo Bon ya. Udah mensupport pokoknya. Bener. Lo mendukung banget karya-karya gue dari awal pokoknya. Wah. Oke deh, tapi yang bahas ini bagus banget ya teman Pro 2 kalau kita dengar hasil dari seorang Asra gitu kan ya, katakanlah memang disupport banyak orang di belakangnya gitu kan ya. Dan akhirnya kita puterin hari ini di Pro 2 FM bahkan live langsung aja dari studio Pro 2 FM. Wow. Jangan lupa deh kamu sekali lagi untuk subscribe untuk akun YouTube-nya. Di mana tadi boleh deh? Di channel YouTube Asra Official. Tuh, Asra Official ya. Beberapa media sosial boleh kamu publish di sini biar yang pengen lebih kenal sama seorang Asra. Instagram misalnya. Main IG nggak sih? IG main ya? Main ya. Iya, kalau Iya. IG aku asra.putra Oke, Asra.putra. atau asra.bulsarah gitu aja. Oke, jadi gitu ya biar bisa lebih kenalan lagi sama Asra. Boleh banget itu Pro Kalau 2 gitu ya. Kamu dapat salam dari Agus ya. Terus juga bukan tapi Agus ya ini. Oke, ada Agus katanya salam aja buat Asra gitu kan ya. Terus juga buat Wenti juga terima kasih udah pada dengerin Pro 2 FM juga nih ya. Ada Yoga juga terima kasih. Wow, absen katanya kayak gitu ya. Support aja buat Bang Asra dibilang kayak gitu. Oke deh. Salam kenal. Salam kenal pasti jangan lupa ya teman Pro 2 sekali lagi kamu subscribe akun channel YouTube-nya dan langsung kamu tonton aja karya-karya yang keren banget dari Asra termasuk lagu yang dinyanyiin tadi tuh ada di sana ya nggak sih? Ada dong ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Asra. Ya, sama-sama Mbak. Ya Mbak sudah Esti. mau diajak ngobrol ya buat hari ini di Pro 2 FM. Mudah-mudahan sukses buat Asra pastinya Terima ya. kasih udah mengundang Asra di sini. Ya dong, sama-sama. Pokoknya good luck selalu buat Asra ya. Thank you. Oke, sama-sama Mbak. Bye-bye. Ya, itu dia teman Pro 2. Kita udah ngobrol seru banget sama Asra gitu ya di Pro 2 FM. Dan yang jelas juga kita mau bilang makasih buat kamu yang terus dengerin Pro 2 FM. MLC Weekend bakal hadir dengan para musisi dan juga band yang ada di Palembang. Kira-kira untuk pekan depan siapa? Ya udah, kamu berarti terus stay tune aja di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu dan aku bakal ajak kamu dengerin program-program selanjutnya dari Pro 2. Nanti bakal ada Santai Siang. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2